Dan tamu istimewa Iwan kali ini adalah Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Heri Sudrajat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang. Kita akan coba berbincang dengan beliau dan kita akan sapa dulu. Apa kabar Kang Heri, sehat? Alhamdulillah, Kang Iwan. Aduh, tetap segar Kang Heri ya? Alhamdulillah, tampak segar semua. Masih segar-segar ini. Ya, Kang Heri, kita akan berbincang nih sebelum ke program Desa Bersinar nih. Bagaimana situasi dan kondisi penanganan pengguna narkoba di Kabupaten Sumedang sendiri nih Kang Heri? Baik, Kang Iwan. Jadi sebagai gambaran umum tentang penanganan kasus narkoba, ya, apalagi sekarang kita masih dalam situasi pandemi, ya. Betul. Jadi tetap peredaran narkoba, gitu kan, masih terjadi, Kang Iwan. Yeah. Bahkan ada kecenderungan menaik, gitu kan, meningkat, gitu kan. Lalu modus-modusnya pun sekarang semakin canggih, beragam, betul. Ya, gitu kan, dengan menggunakan teknologi, betul, gitu kan. Betul. Bahkan sedikit saya jelaskan itu ada metode, kalau di istilah di intelijen gitu ya, karena kebetulan saya backgroundnya dari intelijen itu, dead drop istilahnya gitu. Apa tuh dead drop tuh Pak? Jadi dead drop itu barang, ya, komoditas, ini adalah narkoba itu disimpan di dalam pada tempat tertentu gitu, yang sudah mereka sepakati. Jadi transaksinya sekarang tidak menggunakan kurir atau tidak menggunakan orang lain. Jadi mereka sudah berkomunikasi lewat media sosial, gitu kan. Mereka sudah bersepakat di lokasi mana mereka akan menyimpan narkoba tersebut. Mereka akan memberikan sinyalemen berupa tanda-tanda yang sudah mereka sepakati, ya, jamnya pun sudah mereka sepakati, gitu kan. Terus juga mereka dalam transaksi keuangannya mereka secara virtual, istilahnya, gitu kan. Nah, kalau kita tidak mengikuti kecanggihan ataupun perkembangan teknologi, jelas ketinggalan, kita akan ketinggalan, betul, gitu kan. Makanya kita pun mengupdate, gitu ya. Siap. Dan saya pun secara pribadi kepada rekan-rekan khususnya dari seksi pemberantasan, saya mengupdate juga mereka, gitu. Betul. Saya kadang-kadang mententir mereka, gitu kan. Kebetulan saya juga dulu pernah menjadi dosen, dosen di kepolisian. Ya, saya sampaikan kepada mereka, gitu loh, bahwa ini ada pola seperti ini sebenarnya pola lama, gitu ya. Cuman karena situasi pandemi yang membatasi gerak daripada mereka, gitu kan. Nah, akhirnya mereka menggunakan cara-cara ini, gitu lah. Nah, kebetulan saya ada pengetahuan ke arah situ, ya, saya sampaikan ke rekan-rekan yang khususnya dari seksi pemberantasan, gitu kurang lebih. Siap Kang Heri. Selain dengan alat teknologi, manual juga sebetulnya masih berjalan ya, masih dengan cara-cara ada kombinasikan itu, betul. Ya, dan mereka pasti akan melihat kelemahan ataupun peluangnya di mana, istilahnya, gitu kan. Nah, akhirnya mereka dengan berbagai cara, gitu kan, mereka merubah strategi juga, istilahnya. Ya, kita harus pintar-pintar juga, kita harus tahu juga strategi mereka, gitu kan. Jangan fokus pada strategi ini, tapi kita juga harus memperhatikan strategi yang manualnya, istilahnya, gitu kan. Oke Kang, untuk peredaran sendiri ya, kita ketahui Barat Jatinangor cukup rentan. Kemudian perbatasan untuk Cirebon ke sini juga cukup rentan. Bagaimana nih kondisi di Sumedang sendiri peredaran narkotika itu? Jadi memang Kang Iwan, di tahun 2020 akhir, gitu kan, kita ataupun di setiap akhir tahun khususnya kita dengan rekan-rekan dari Polres Sumedang dalam pemeriksaan narkoba, terus dari Kesbangpol juga, gitu kan, kita mengadakan forum diskusi, gitu kan, khususnya mengevaluasi, gitu kan, menganalisa perkembangan tentang wilayah-wilayah, gitu kan, yang terpapar. Dalam hal ini adalah terpapar narkoba, gitu kan. Memang, gitu kan, sampai saat ini masih didominasi wilayah Jatinangor, ya. Terus Tanjung Sari, seperti itu ya, kecamatannya, ya, terus Cimangung juga, Sumedang Utara juga, tadi yang Kang Iwan bilang, gitu kan. Namun khususnya untuk di kota, ya, ini memang ada sedikit perbedaan, ya. Dalam hal ini perbedaan komoditas yang diperjualbelikannya. Karena kita ketahui bahwa narkotika itu cukup mahal harganya, gitu kan. 100.000 ke atas lah, gitu kan, ya.
istilahnya buat mereka lah paket hemat aja, minimal mereka harus menyiapkan 100.000 gitu kan. Tapi yang namanya obat, ya golongan obat, psikotropika ataupun bahan-bahan aditif lainnya, bahan berbahaya yang lainnya, ini cukup murah Kang Iwan. Jadi justru inilah yang patut kita waspadai Kang Iwan gitu kan, apalagi marak gitu kan. Setiap saya turun ke desa, ke kelurahan, itu warga masyarakat itu sering melaporkannya penyalahgunaan obat-obat umum gitu kan, seperti obat-obat batu yang mereka campur gitu kan. Ini sangat marak gitu kan, dan mereka kebanyakan menemukannya tuh ketika contoh misalnya di satu sekolah apalagi sekarang sekolah masih mungkin kemarin tutup gitu kan. Nah itu pagi-paginya tuh warga tuh sering melihat berserakan gitu loh, merek obat cair tertentu gitu ya, bekas oplosan gitu kan ya. Gitu kan. Ini juga sangat memprihatinkan untuk kita semua, perlu kita atensi ya, perlu kita waspadai gitu kan. Nah inilah bentuk-bentuk penyalahgunaannya Kang Iwan. Ya, jadi memang masing-masing wilayah memiliki karakternya Kang Iwan gitu kan. Melihat dari jenis komoditas yang dijual, melihat dari harganya gitu kan. Narkoba memang relatif lebih mahal gitu kan. Yang menggunakannya pun pasti kalangan-kalangan tertentu gitu kan. Nah sementara yang golongan psikotropika gitu kan, ataupun obat-obat yang lainnya ini relatif murah Kang Iwan. Seperti contoh yang di Paseh kemarin betul. Satu butir itu cuma Rp1.000 ya. So bisa dibayangkan istilahnya gitu kan. Jadi menarik sekali mereka membidik segmen yang paling menengah ke bawah berarti dengan harga sekian ya. Iya betul. Oke, nggak sanggup beli yang mahal, ya udah yang murah gini gitu. Nah itu strategi marketing pihak mereka betulnya mensiasati. Nah ini berarti menjadi bukan beban, ini tantangan buat BNN Kabupaten Sumedang sendiri untuk memberikan program-program menekan peredaran sampai ke pedesaan itu gimana Kang Heri ini? Nah Kang Iwan, kami di BNN itu kan secara nasional mempunyai program namanya Desa Bersinar. Mantap sekali nih Desa Bersinar. Bersinar bersih narkoba. Gitu kan. Nah harapannya desa sebagai satu kesatuan yang paling rendah gitu ya di masyarakat, ini kita bidik ya, kita menjadi sasaran kita, menjadi target kita gitu kan, untuk membangun ketahanan ya, ketahanan desa, ketahanan keluarga gitu kan, sebagai cikal bakal untuk menuju Indonesia bersinar. Ya kalau kita misalnya secara komprehensif gitu kan, contoh misalnya di Kabupaten Sumedang ada 270 desa dan 7 kelurahan. Ya, kalau semuanya memiliki komitmen ya membangun, membentuk, melaksanakan program Desa Bersinar gitu kan, harapannya kan nanti kan menjadi Sumedang Bersinar. Betul. Atau sebelumnya Kecamatan Bersinar lah misalnya gitu kan. Dari kecamatan lari ke kabupaten atau kota media. Nanti lari ke provinsi Jawa Barat Bersinar. Nah, kalau misalnya seluruh provinsi di Indonesia ini melaksanakan program bersinar, otomatis kan harapannya kan Indonesia akan bersih dari narkoba, karena 2015 Presiden Jokowi itu sudah menyatakan bahwa Indonesia dalam kondisi gawat darurat narkoba kan. Oleh karena itu perlu suatu tindakan yang komprehensif gitu kan. Semua elemen masyarakat harus dilibatkan, bukan hanya kami BNN ataupun dari Sat Narkoba gitu kan, masing-masing Polres, tapi seluruh komponen masyarakat, seluruh stakeholder gitu kan, baik itu pemerintah, baik itu swasta juga dilibatkan, dari pendidikannya, dari akademisinya, ini harus memiliki komitmen bersama. Betul. Gitu kan, dalam rangka menuju Indonesia Bersinar ini kan. Nah ini menarik nih Kang Heri, dengan program Desa Bersinar di Kabupaten Sumedang nih. Bagaimana nih penanganan sendiri untuk korban dan rehabilitasi pengguna narkoba di Sumedang sendiri nih? Nah gini Kang Iwan. Sebelum saya menjelaskan tentang penanganan korban atau pecandu ya, Kang Iwan ya. Jadi di program Desa Bersinar tersebut ada 3 kegiatan. Nah, yang pertama itu kita melaksanakan kegiatan edukasi ya, berupa sosialisasi tatap muka gitu kan. Ya, diseminasi informasi gitu kan. Kita mengundang masyarakat, kita berikan pengetahuan kepada mereka tentang bahaya narkoba gitu kan. Sampai outputnya adalah kita membentuk satgas. Ya, satgas di masing-masing kelurahan atau desa minimal ya Kang Iwan ya. Syukur-syukur RW dan RT-nya pun akhirnya bersinergi gitu. Betul.
RT ini membentuk satgas, Betul. RW ini membentuk satgas gitu kan. Bisa dibayangkan Kang Iwan nih kalau seluruh RT RW yang ada di Kabupaten Sumedang sudah membentuk satgas? Iya, membentuk satgas. Wah, udahlah, nggak ada satu celah pun di Kabupaten Sumedang ini dijadikan tempat peredaran. Dan dilibatan juga mungkin kaula muda Karang Taruna juga ya. Otomatis Kang Iwan, karena semua elemen tadi yang saya katakan gitu ya Kang Iwan ya. Lalu yang kedua Kang Iwan, dari program Desa Bersih ini kita akan melaksanakan yang namanya intervensi berbasis masyarakat. Ya, intervensi berbasis masyarakat ini intinya adalah kita akan membentuk yang namanya agen pemulihan. Nah inilah yang tadi kata Kang Iwan nyambungnya, Pak, bagaimana caranya atau strategi apa yang digunakan oleh BNN dalam rangka menangani para pengguna gitu kan. Kita akan melakukan rehabilitasi di sini Kang Iwan. Siap. Jadi kita pun harus memilah-milah ya Kang Iwan ya. Ketika kita ataupun khususnya BNN menangani satu kasus gitu kan, kita akan melaksanakan asesmen dulu Kang Iwan. Nah, kita membentuk yang namanya tim asesmen terpadu. Memang koordinatornya adalah BNN dalam hal ini. Anggotanya itu nanti dari Sat Narkoba Polres, dari Kejaksaan, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Sosial, sehingga secara komprehensif gitu kan akan menilai seseorang gitu kan apakah masuk dalam golongan, nanti kesimpulannya dari asesmen tersebut dia adalah kelompok bandar, dia kelompok pengedar ya, penjual, atau dia penyalahguna atau pecandu dan korban penyalahguna. Nah, khusus untuk 3 kelompok ini Kang Iwan, yang tadi penyalahguna ya, terus pecandu dan korban, ini akan kita rehab Kang Iwan. Siap. Ya, jadi kita punya program namanya rehabilitasi. Dan nanti ada pasca rehabilitasi. Jadi terus berkesinambungan Kang Iwan. Nah, ini secara komprehensif kita juga melibatkan masyarakat. Ketika setelah rehabilitasi, minimal rehabilitasi itu 2 bulan Kang Iwan. Ya, jadi setelah 2 bulan kita mengeluarkan semacam surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu telah melakukan rehabilitasi, dilanjutkan oleh yang namanya IBM tadi Kang Iwan. Karena kan mohon maaf Kang Iwan ya, masih banyak masyarakat yang menilai bahwa pecandu ini adalah aib. Mindsetnya sudah gimana? Mindsetnya sudah berat ya, betul. Sehingga sanksi sosial akan lebih memperburuk, gitu kan? Mental dia ya. Ya, mental yang bersangkutan. Kita istilahkan mereka ini adalah klien ya, gitu kan, Iwan ya. Nah, oleh karena itu harapannya IBM tadi yang di dalamnya ada agen pemulihan yang menjadi mitra kita, Kang gitu kan, yang telah kita latih, ya kita berikan pengetahuan juga bagaimana cara-cara melaksanakan tugas sebagai agen pemulihan. Dalam hal ini adalah pasca rehabilitasi. Ini memantau Kang Iwan nih. Dan mereka akan melakukan pelaporan kepada kami. Siap. Ya, sebagai contoh misalnya mereka melaporkan, kita berikan buku rapotnya, dan mereka akan mencatat aktivitas kegiatan sehari-hari mereka. Contohnya, wah Pak, si A ini sekarang sudah buka toko Pak. Pak. Si B sekarang sudah bekerja Pak di bengkel. Pak, si C sekarang sudah ini Pak, gitu kan. Dan harapannya ya kegiatan rehab ini adalah mengembalikan kondisi seseorang ya yang pecandu tadi kepada fungsi selayaknya manusia itu seperti apa Kang Iwan ya, supaya mereka berproduksi gitu kan, bisa berinteraksi dengan masyarakat gitu kan. Nah, sehingga harapannya dari rehabilitasi ini adalah mereka akan bebas secara total gitu. Bisa mandiri lagi ya? Ya, itu. Dan di tahap rehabilitasi apakah ada pembelajaran skill buat mereka ke depannya? Keahlian-keahlian khusus apa tuh? Ada Kang Iwan. Kita bekerja sama dengan balai latihan di sini Kang Iwan ya. Baik yang ada di Kabupaten Sumedang, baik ada yang di Provinsi Jawa Barat gitu kan. Sebagai contoh Kang Iwan, kemarin kita melaksanakan pelatihan kepada klien ya kita sebut ya Kang Iwan, istilah di kami ya untuk yang para pengguna itu dengan keterampilan contoh mereka ditawarkan nih, kita memberikan opsi ada kelistrikan, elektronik ya dalam hal ini, atau ada yang tata boga kalau kliennya ada yang perempuan gitu kan, ada yang membuat kue istilahnya, ada yang menjahit juga, ada Kang Iwan, komplit semua ya, ada Kang Iwan sampai kepada barista ada Kang Iwan tuh. Sok itu mah tinggal mereka mau aja ya, betul. Mana istilahnya gitu. Siap. Baik begitu komprehensif Kang Iwan penanganan. Bagus ya.